Hai, selamat datang di channel Teras Movie. Di video kali ini, aku akan merangkum alur film yang menceritakan sekelompok hacker di Jerman yang beraksi dengan sangat pintar, rapi, dan sangat luar biasa. Film ini berjudul Wo Am I yang dirilis pada tahun 2014. Tanpa berlama-lama, sebelum mulai, kita intro dulu kawan. Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Film ini dimulai dengan menampilkan seorang pria yang bernama Benjamin. Ia berada di sebuah ruangan milik Interpol. Dia adalah hacker yang menggunakan identitas sebagai Wo Am I, yang mengetahui tentang kelompok hacker bernama Frine dan juga Rusia Cyber. Di ruangan ini, Benjamin memulai menceritakan dari masa kecilnya. Waktu kecil, dia ingin menjadi seorang superhero. Dan setiap superhero memiliki kenangan yang buruk terhadap orang tua mereka. Benjamin merasa sudah memenuhi syarat untuk menjadi superhero itu. Ayah Benjamin pergi meninggalkan dia waktu dia masih kecil. Ibunya meninggal karena bunuh diri. Dan kini Benjamin ini tinggal bersama dengan neneknya. Kemudian Benjamin mengatakan bahwa peretasan mirip seperti sebuah sulap. Dan dia mulai meretas sebuah sistem keamanan pada usia 14 tahun. Benjamin pun sering berkumpul bersama para hacker yang ada di Dark Knight. Benjamin mengatakan ada seorang yang dianggap sebagai pahlawan di dalam forum. Dia adalah seorang yang bernama Mr. X. Dia adalah hacker panutan bagi hacker-hacker di Dark Knight. Mr. X ini mempunyai 3 aturan. Yang pertama adalah tidak adanya sistem yang aman. Kedua, incara sesuatu yang mustahil. Dan yang ketiga, bersenang-senanglah di dunia maya dan dunia nyata. Benjamin mulai menjelaskan kenapa dia berada di ruangan interogasi. Semua berawal dari wanita yang bernama Mary. Saat itu, Benjamin bekerja sebagai pengantar pizza. Ketika Benjamin mengatakan pizza, dia lalu bertemu dengan Mary. Mary ini adalah seorang wanita, teman sekolahnya waktu dulu, dan wanita yang sangat disukai oleh Benjamin. Ketika Benjamin bertemu Mary, Mary ini mengatakan kepada Benjamin bahwa dia akan memberikan 100 euro kepada Benjamin kalau bisa membawakan bocoran soal ujian. Lalu ia berpikir dan menghayal, seandainya dia dapat membantu Mary, maka dia akan bisa berpacaran dengannya, menikah, dan bahkan sampai memiliki anak. Benjamin pun mulai melakukan aksinya. Dia pergi ke sebuah server di kampus dan mengambil soal dari server tersebut. Tetapi aksinya diketahui oleh seorang security yang sedang berjaga di sana. Dan Benjamin pun dijatuhi hukuman sebanyak 50 jam melakukan pelayanan masyarakat. Saat melakukan pelayanan masyarakat ini, Benjamin bertemu seorang pria yang bernama Max. Max bertanya kepada Benjamin, mengapa dia bisa dijatuhi hukuman? Dan ia pun mengatakan bahwa dia ketahuan meretas server yang ada di kampusnya. Mendengar itu, Max sangat tertarik dengan Benjamin. Max pun mengundang Benjamin ke sebuah pesta. Saat malam hari, Benjamin pun pergi ke pesta yang diundang oleh Max. Dan ia pun bertemu dengan Max di sana. Di sana, Max memperkenalkan temannya, yakni Steven dan Paul. Steven ini sangat ahli dalam hal software, sedangkan Paul sangat mahir dalam hal hardware. Kedua teman Max ini menguji kemampuan Benjamin. Mereka menyuruh Benjamin untuk meretas aliran listrik perumahan di sana. Tak lama, mengotak-atik laptopnya, Benjamin pun berhasil mematikan listrik di sana. Tak disangka, polisi datang ke rumah tersebut. Dan ternyata rumah itu bukan rumah miliknya Max.
Mereka semua pun lari ketakutan untuk menghindari polisi. Saat berada di rumah, Benjamin tidak melihat keberadaan neneknya. Ia mencari sepanjang jalan, dan pada akhirnya Benjamin ini menemukan neneknya sedang berjalan di trotoar jalan raya. Benjamin membawa neneknya pergi ke rumah sakit. Ternyata riwayat penyakit Alzheimer neneknya pun semakin parah. Akhirnya dia dirawat di rumah sakit. Ketika perjalanan pulang, ia bertemu dengan Max. Dia mengajak Benjamin untuk melakukan peretasan. Di sana, Paul dan Stephen pun sudah menunggu mereka. Dan mereka semua pun lalu pergi ke sebuah gedung pertemuan. Max menyuruh Benjamin untuk meretas komputer yang akan digunakan untuk presentasi di sana. Tak disangka, ketika acara dimulai, video layar pun berubah menjadi video lucu yang membuat para audiens pun ketawa. Dan para bodyguard ini mengejar aksi Benjamin dan teman-temannya ini. Aksi itu adalah aksi pertama Benjamin dan kawan-kawan barunya ini. Saat berada di rumah, mereka kemudian membentuk grup hacker yang mereka namai dengan nama Clay, atau singkatan dari Come Love With You. Mereka pun melakukan aksinya lagi dengan meretas sebuah perusahaan keuangan dan gedung farmasi. Max sangat berharap aksi peretasan mereka dapat diapresiasi oleh Mr. X. Namun sayangnya Mr. X tidak memperdulikan aksi yang mereka lakukan. Di dalam mobil, Mary dan Benjamin melakukan percakapan. Tak disangka-sangka, tiba-tiba Benjamin berusaha untuk mencium Mary. Tapi perbuatan Benjamin ini tidak disukai oleh Mary. Pagi harinya, mereka mendapatkan sebuah surat dari Mr. X yang berisi sebuah dokumen cybercrime Interpol. Kelompok hacker mereka dianggap hanyalah sekelompok peretas yang tidak membahayakan dan bukan pemain yang besar. Melihat itu, Max otomatis marah. Ia memiliki pemikiran gila, yakni meretas gedung rahasia milik Jerman. Aksi mereka ini diawali dengan mencari sebuah surat yang ada di tempat sampah yang akan digunakan untuk melakukan penipuan. Tak butuh waktu lama, Max menemukan sebuah undangan yang berada di tempat sampah. Undangan ini akan digunakan untuk menjebak salah satu karyawan yang bekerja di gedung rahasia milik Jerman. Karyawan ini dikirim gambar kucing yang jika diklik terdapat sebuah link yang nantinya akan mengarah ke sebuah situs jebakan. Nantinya Max bisa masuk ke dalam komputer milik karyawan tersebut. Tetapi mereka belum mendapatkan akses langsung ke server. Aksi mereka pun dilanjut dengan cara offline, yakni mendatangi kantor dan mengakses langsung ke server mereka. Aksi mereka pun berjalan dengan sangat mulus tanpa adanya kendala apapun. Malam harinya, mereka pergi ke klub malam. Tak disangka, Mary juga ada di sana. Namun, dia justru melihat Max yang sedang berciuman dengan Mary. Otomatis, Benjamin pun emosi dan kesal. Ia pulang ke rumah dan berniat mengirimkan data yang ia miliki tentang data rahasia Jerman kepada Mr. X. Esok harinya, Max, Paul, dan Stephen pun datang ke tempat Benjamin. Dan terjadilah pertengkaran kecil antara mereka. Tidak lama setelah itu, mereka lalu diperlihatkan sebuah berita tentang kematian hacker yang diduga bernama Krypton. Dia merupakan hacker yang dibiayai oleh Dinas Rahasia Jerman untuk memata-matai para hacker yang ada di Darknet. Tak disangka, Mr. X menjual data tersebut kepada Russian Cyber Mafia. Terjadilah perdebatan di antara Benjamin dan kawan-kawannya. Stephen yang ingin kabur karena ketakutan lalu dicegah oleh Benjamin. Benjamin mempunyai rencana untuk mencari Mr. X dengan menjadikan dirinya sebagai umpan. Benjamin pun menghubungi Mr. X dengan menggunakan komputer yang ada di perpustakaan umum. Di lain tempat, Interpol yang mengetahui ada seseorang yang sedang menghubungi Mr. X di Berlin. Pihak Interpol pun mengirimkan pasukan untuk menangkap Benjamin. Mendengar suara polisi, Benjamin dan kawan-kawannya pun melarikan diri. Untung saja Benjamin berhasil kabur dari kejaran polisi. Di sisi lain, salah satu Interpol yang bernama Hena dan dia sedang mengalami sebuah masalah. Di ruang interogasi, Benjamin menceritakan kepada Hena
bahwa dia akan membantu mencari Mr. X. Tetapi sebagai gantinya, Benjamin meminta program pelindungan saksi dan dihilangkan dari daftar DPO. Benjamin mengatakan bahwa sebenarnya Mr. X berniat masuk ke dalam server Interpol sehingga dia bisa memanipulasi penyelidikan. Benjamin pun kembali menceritakan kepada Hannah. Akhirnya dimulai dengan membakar markas mereka. Kemudian pergi ke Den Haag untuk masuk ke kantor Europol. Mereka mencari cara untuk masuk ke dalam gedung. Ketika mencoba lewat jarum pembuangan, tiba-tiba tangan Max tertusuk oleh paku. Benjamin merasa sangat bersalah karena memberikan data rahasia kepada Mr. X. Malam hari pun tiba. Ketika yang lain tengah tertidur, Benjamin pergi ke kantor Europol dengan menggunakan kartu kunjungan yang dia temukan. Ia berpura-pura menjadi pengunjung yang kehilangan dompet di kantin. Dia meminta kepada security untuk mengantarkannya ke kantin tempat di mana dompetnya hilang. Tak butuh waktu lama, Benjamin langsung melakukan aksinya dengan menempatkan sebuah alat buatan dari Paul, di mana alat ini akan membuat seseorang yang mengakses jaringan itu, maka akan membuat sebuah jaringan tiruan yang sama persis. Sehingga Benjamin bisa masuk ke dalam server mereka dan menanamkan virus Trojan yang diberikan ke Mr. X. Keesokan harinya di sebuah kafe, Benjamin mengakses Darknet melalui kode yang diberikan oleh Mr. X. Benjamin berniat untuk menyerahkan program yang dapat mengakses Europol yang di dalamnya sudah tertanam Trojan. Saat Benjamin mau memberikan program tersebut, ternyata Mr. X mengetahui trik Benjamin yang memasukkan Trojan ke dalam program yang akan diberikan kepada Mr. X. Mr. X mengatakan seharusnya Benjamin tidak melakukan trik itu karena trik itu sangat rawan. Secara tidak sadar, wajah dan lokasi Benjamin dapat diketahui. Tak berselang lama, ia dikejar oleh beberapa Interpol sampai ke jalur kereta bawah tanah. Untungnya Benjamin masih selamat dan tidak tertangkap oleh para polisi. Ketika Benjamin kembali ke kamar hotelnya, dia mendapati semua temannya yang telah tewas dibunuh. Benjamin pun menunjukkan 3 selongsong peluru bekas tragedi temannya tersebut kepada Hannah di ruang interogasi. Dengan muka menyesal, Benjamin hanya ingin dirinya kembali menjadi tak terlihat. Hannah pun menyuruh temannya untuk segera datang ke tempat ruangan interogasi. Hannah pun bertanya kepada Benjamin apa yang akan dia lakukan untuk menjebak Mr. X dan menangkap kelompok hacker bernama Friends. Benjamin pun mempunyai rencana akan menggunakan trik sulap untuk menyerang titik lemah dari Mr. X, yaitu harga dirinya. Benjamin pun melancarkan aksinya untuk menjebak Mr. X. Tak berselang lama, identitas Mr. X ada di tangan Benjamin. Mr. X ditangkap di sebuah kafe. Ternyata Mr. X ini masih berumur 19 tahun. Karena berhasil menangkap Mr. X, Benjamin mendapatkan identitas baru dan dia akan menjadi orang yang bebas kembali. Namun, Hannah mengingat perkataan dari temannya tentang kejanggalan dari cerita yang diungkapkan Benjamin saat diinterogasi. Hannah pun curiga dari cerita yang diungkapkan oleh Benjamin. Hannah pun lalu pergi ke rumah Benjamin. Di sana dia menemukan obat-obatan dengan dosis yang sangat tinggi. Hannah pun segera menemui Mary. Ia menanyakan apakah dia kenal dengan Benjamin. Mary menjawab bahwa dia pernah satu kelas dan tidak pernah bertemu lagi dengan Benjamin. Hannah pun menjelaskan bahwa Benjamin pernah mengatakan kalau dia sering bertemu dengan Mary beberapa bulan terakhir. Merasa ada yang mencurigakan, Hannah pun pergi ke tempat dokter yang dulu pernah merawat ibunya Benjamin. Dokter itu mengatakan bahwa ibu Benjamin memiliki kepribadian ganda, yakni sebanyak 4 kepribadian. Karena ini adalah dampak dari mengonsumsi obat-obatan secara berlebihan. Dan ternyata Hannah baru paham kalau obat yang dikonsumsi Benjamin akan memicu munculnya kepribadian yang baru kepada diri Benjamin. Hannah pun langsung menemui Benjamin untuk menanyakan dari mana Benjamin mendapatkan luka di tangan yang seharusnya Max lah yang seharusnya terluka.
dan di hotel pun tidak ditemukan mayat siapapun. Dari kesimpulan yang ia dapatkan, Hannah menganggap semua kejadian yang diceritakan oleh Benjamin berasal dari imajinasinya. Terkait permasalahan ini, program pelindungan saksi pun dibatalkan. Benjamin sangat memohon untuk tetap mendapatkan pelindungan itu, karena jika tidak, kelompok hacker friend akan membunuhnya. Hannah yang merasa bersalah pun menyuruh Benjamin untuk meretas program pelindungan saksi. Ia pun berhasil, dan Benjamin pun mendapatkan program pelindungan saksi. Hannah lalu melepaskan Benjamin di bawah sebuah jembatan. Sesaat sebelum melepaskan Benjamin, Hannah meminta Benjamin untuk membuka trik sulap gula yang ia gunakan. Benjamin pun lalu mempraktekkan di depan Hannah. Setelah Benjamin keluar, Hannah menyadari sesuatu. Ternyata ia telah dipermainkan oleh Benjamin. Scene pun beralih di sebuah kapal, di mana terlihat Benjamin, Mary, Max, Steven, dan juga Paul. Rangkaian kejadian tersebut ternyata itu adalah trik dari Benjamin. Dia berperan seolah-olah memiliki kepribadian ganda agar bisa terbebas dari hukuman. Pada akhirnya, rencana dan tipuan tersebut membuat mereka semua menjadi bersih dan bebas beraksi kembali. Ending yang sangat luar biasa. Cukup di sini review film kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Teras Movie agar channel ini terus berkembang ke depannya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. See you next time, kawan.